Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pengerjaan soal. Nah, untuk pembahasan yang pertama ada integrasi numerik. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah kendaraan yang akan melintasi jalan protokol. Nah, menggunakan metode Raubler di Microsoft Excel. Saya baca soal terlebih dahulu. Suatu yang diadakan oleh DLLAJ terhadap sebuah ruas jalan protokol menghasilkan tabel korelasi antara debit kendaraan yang melintasi jalan tersebut dengan jangka waktunya atau dalam hitungan jam seperti bawah ini. Nah, di sini sudah diketahui tabelnya ada yang siang hari sama yang malam hari. Nah, jika jumlah mobil yang melintasi jalan tersebut dengan integrasi dari debit kendaraan yang melintasinya, maka hitungan jumlah total kendaraan yang melewati jalan protokol tersebut dan malam hari suruh pilih salah satu lama periode dari waktu pertama hingga waktu tersebut menggunakan metode tertentu. Nah, di sini kita masukkan dulu. Sudah diketahui bahwa waktunya ada 10 yaitu 1 sampai dengan 10 ya. Lalu kita bisa memasukkan FI-nya. Kita bisa memasukkan FI-nya ke dalam kolom Excel di samping ini-nya. Diketahui bahwa F1 itu 74. Nah, di sini saya mengambil yang siang hari 74 sampai dengan T yang ke-10 yaitu 142. Nah, di sini adalah tingkat aproksimasinya yaitu ada 1, 2, 3, 4. Ini disesuaikan dengan jumlah yaitu 10. Nah, untuk hasilnya adalah 1. Dan untuk yang bawahnya kita tinggal menggunakan tanda plus seperti biasanya. Nah, untuk H kita menggunakan plus pengikut H sama dengan D dikurangi A dibagi dengan N. Nah, D dikurangi A itu kita dapatkan dari B-nya itu 10. Jadi pada waktu itu kan ada 10. Nah, A-nya itu yang kecil, B yang besar, A yang kecil sehingga 10. Nah, ini kita masukkan ke dalam Excel-nya menjadi seperti itu. 10 bukan 1 bukan 9 ya. 9 dibagi dengan E16. E16 berfungsi sebagai N pada baris pertama. Nah, untuk menghitungkan bawahnya sama, kita menaik ke bawah dan menggunakan tanda plus agar lebih cepat. Nah, untuk TK1 ini merupakan integrasi metode trapesium. Nah, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Kita masukkan ke dalam rumus Excel-nya menjadi seperti ini ya. Lalu dan yang bawah ini juga kita gunakan tanda seperti biasanya. Untuk TK2, TK3 dan TK4 ini merupakan metode Raublernya untuk peningkatan akurasinya. Nah, kita TK2 menggunakan rumus sebagai berikut. TK3 dan TK4 menggunakan rumus sebagai berikut. Perbedaannya hanya ketika TK2 itu dibagi 3, TK3 dibagi 15, dan TK4 dibagi dengan 63. Nah, ini kita masukkan mulai untuk TK2 kita masukkan mulai baris kedua dengan baris yang seperti ini. Kita tarik ke bawah seperti yang tadi sama ya. Untuk TK3 kita menggunakan rumus yang ini dan dimulai dengan baris yang 3. Dan untuk TK4 juga kita menggunakan rumus sudah ini dengan dibagi 63 menggunakan dimulai dari baris keempat. Baris keempat ini sudah dihasilkan. Kenapa didapatkan pada baris keempat? Karena angkanya hanya 4. Nah, ini disesuaikan dengan jumlah T-nya yaitu 10. Maka terakhir ini atau T 4,4 ini merupakan total kendaraannya. Jadi dihasilkan 1621,9. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai solusi persamaan diferensial biasa. Nah, di sini kita disuruh menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa menggunakan metode Grunwald order. Nah, di sini sudah diketahui bahwa Y itu sama dengan negatif 0,5 dan Y itu menghasilkan nilai Y sama dengan 4. Dan dz per Y itu sama dengan 4
0,3 dikali Z dikurangi 0,1 dikali Y menghasilkan nilai Z sama dengan 6. Nah, itu Pak, dan Y 0,4 dan Z 0,4 gunakan H sama dengan 0,3. Nah, diharuskan menggunakan metode runut Newton order 3. Nah, kita bisa memasukkan nilai Y. Di sini saya menggunakan Y aksen karena ini bukan Y yang asli ya, karena Y yang asli sudah diketahui dahulu. Ini Z aksen, lalu nilai H. Nah, Y aksen tadi 4, Z aksen 6, lalu H-nya 0,2 sudah diketahui di dalam soal. Lalu selanjutnya kita bisa memasukkan nilai N. Kita menggunakan sampai 2 saja. Kita mulai dari 0, 0, 1, 2 karena T-nya diwajibkan sampai 0,4 sehingga kita menggunakan N-nya sampai 2. T-nya kita menggunakan TN ditambah H. Nah, TN-nya itu diambil dari TN yang atasnya. Nah, untuk TN awal itu 0 karena memang dimulai dari 0. Lalu bawahnya kita bisa memasukkan terus itu TN atasnya ditambah dengan H-nya dapat 0,2 sehingga 0 tambah 0,2 maka menghasilkan 0,2 dan bawahnya jadi 0,4. Nah, untuk YN tadi sudah diketahui bahwa Y aksen atau YN-nya itu 4 dan ZN-nya itu 6. Nah, untuk menghitung ini kita bisa menarik bahwa karena apa? Kita memperlukan YN plus 1 dan ZN plus 1 untuk mengisi bawah YN yang baris pertama. Jika kita menghitung itu baris semua baru baris ketiga. Untuk YN nya sudah diketahui 4, maka kita akan menghitung pas dengan menggunakan rumus. Nah, dengan rumus ini kita memasukkan ke dalam Excel-nya. Kita tinggal memasukkan hanya di kolom yang mana dikali dengan 0,5 YN-nya kita kali kita sepakat ya bagi 0,4. Lalu kita menghitungkan dengan Y pun kita sama Y-nya dan menghasilkan negatif 0,8. Berlaku juga untuk YN Y menggunakan rumus berikut, dan untuk YN plus 1 menggunakan rumus berikut, dan ini dimasukkan ke dalam rumus X dimasukkan ya, tinggal dimasukkan saja, lalu akan otomatis menghasilkan berikut. Nah, hasil dari YN plus 1 pada baris pertama ini merupakan YN pada baris kedua. Nanti akan menghitung nilai K1 Y baris kedua dan seterusnya. Kita menghitung dulu K1 Z dengan menggunakan rumus sebagai berikut ke dalam Excel. Untuk K2 Z menggunakan rumus sebagai berikut, maka akan menghasilkan 0,35 kedua. Kita memasukkan saja seumpama dari rumusnya kali 4 kurangi 0,3 hanya tadi 13 dikali 4 kurangi 0,3 di 20. Nah, ini tinggal 13 ditambah dengan M13 dibagi 2. Nah, ini tinggal dimasukkan maka akan menghasilkan nilai otomatis. Nah, untuk plus 1 ini juga sama menggunakan berikut lalu dimasukkan ke dalam Excel dan menghasilkan nilai sebagai untuk ZN N plus 1 maaf masih N plus 1 diganti dengan Z ya, bisa dimasukkan. Nah, nilai ZN plus 1 ini juga menjadi nilai ZN pada baris kedua. Nah, untuk mendapatkan nilai akhirnya yaitu Y plus 1 pada baris ketiga dengan 0,4, kita juga perlu mencari YN plus 1 pada baris kedua dan ZN plus 1 pada baris ketiga. Nah, rumusnya sama seperti di atasnya, cuma YN baru tahu nah, setelah kita rumusnya yang kita masukkan pada YN dan ZN baris ketiga. Dan kita menghitung lagi dengan rumus yang sama, maka dihasilkan YN plus 1 dan YN plus 1 pada baris ketiga dengan T 0,6. Sesuai dengan persyaratan atau yang di tadi, yaitu dengan Y-nya 0,4 dan Z-nya 0,4 dengan T-nya 0,4 ini, maka hasilnya itu pada
plus 1 ini ada kalau L 15 dan Zn plus 1 untuk nilai Z pada kolom P15. Jadi saya bisa membuat kesimpulan berdasarkan hitungan menggunakan metode 3 dengan H sama 0,2 diperoleh bahwa nilai pendekatan untuk D 0,4 adalah 2,9632 dan nilai pendekatan untuk Z 0,4 adalah 7,0191. Terima kasih dari penjelasan pembahasan tadi. Jika saya ada salah kata, saya